Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, sekretarisnya? Tadi siapa saja yang tidak hadir? Chevin, kenapa Chevin? Sakit. Oke, terus? Oke, siapa lagi? Udin sakit. Sudah? Selainnya hadir semua? Oke. Yang sedang sakit hari ini kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Agar dapat belajar lagi bersama kita di sini. Amin. Oke. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Teks deskripsi. Ya, kita belajar apa sih di teks deskripsi itu? Ada apa? Diawali dengan pengertian, lalu tujuan dan ciri-ciri. Betul. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Siap. Oke. Kalau orang sukses itu tidak terlahir dari orang pintar saja, tetapi terlahir juga dari orang yang rajin. Orang yang rajin itu bisa mencapai kesuksesan karena dia selalu tekun dalam belajar. Maka kita harus semangat dalam belajar. Oke. Oke, sebelum belajar, kalian harus mengisi pretest terlebih dahulu. Silahkan di-scan barcode-nya, keluarkan HP-nya dan di-scan barcode-nya. Untuk yang terkendala scan, Ibu akan kirimkan link-nya juga di grup ya. Oke, ya, nama panjang dan kelas. Di sini ada petunjuk pengerjaannya ya. Tulislah nama lengkap dan kelas. Pilihlah jawaban yang tepat pada soal berbentuk pilihan ganda. Periksalah kembali jawaban sebelum dikirim. Ibu beri waktu 5 menit, silakan mengerjakan. Kalau nggak bisa, boleh klik link yang Ibu kirim. Nggak bisa. Tadi. Klik. Lanjutkan. Lewati. Ya. Itu dia. Apa? Apa tadi? Ini nggak ada pertanyaan. Nomor 1 ya. Nomor 1 itu kata konkret. Pilih dari paragraf ini mana yang termasuk kata konkret. Ini? Ya, pilih.
Yang sudah bisa langsung dikirim dan dilihat ada skornya. Nomor 1 itu pertanyaannya adalah kata konkret. Tentukan kata konkret dari teks yang ada di situ. Kalau ada kendala untuk login, bilang saja ya, bertanya saja. 2 menit lagi. Sudah? Ya. Yang sudah selesai, letakkan lagi handphonenya di dalam tas. Oke. Untuk yang tidak bawa handphone, boleh bergantian dengan temannya yang sudah selesai. Sudah, letakkan handphonenya di dalam tas. Sudah? Ada yang tahu pretest itu untuk apa? Pretest untuk mengetahui kemampuan awal sebelum belajar. Jadi di situ ada nilainya berapa. Nanti setelah belajar akan ada post test. Apakah nilai tersebut akan meningkat setelah belajar? Usahakan meningkat ya. Oke, sudah selesai? Handphonenya taruh di dalam tas semuanya. Sudah semuanya? Kita lanjut ya. Sebelum belajar, Ibu mau kalian berdiri terlebih dahulu. Oke. 2 langkah ke samping, ke lorong-lorong yang kosong. Silakan. Oke. Kalian tahu antonim? Antonim itu apa? Antonim, sinonim tahu? Antonim adalah lawan kata. Jadi kalian harus memperagakan lawan kata dari yang Ibu ucapkan. Misalnya Ibu bilang kanan, kalian ke kiri. Ibu bilang depan, kalian ke belakang. Oke. Mulai ya. Semuanya baris dulu yang rapi. Ibu akan bilang geser. Kanan. Ayo, yang kompak. Perbarisnya harus kompak. Kiri. Depan. Belakang. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Sekarang 2 kali. Kanan, kiri. Depan, belakang. Kanan, kiri, belakang. Depan, kanan. Satu lagi 4 kali. Kanan, kiri, depan, belakang. Oke, tepuk tangan, silakan duduk lagi. Oke, semua duduk lagi. Baru kita masuk ke sini ya. Tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Nah, tujuannya itu ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis unsur bahasa dalam teks deskripsi melalui latihan menuliskan ulang kata konkret, kalimat perincian, dan majas personifikasi dengan tepat. Jadi kalian diharapkan mampu menganalisis unsur bahasa yang ada di dalam teks deskripsi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis gagasan dengan menyajikan deskripsinya terhadap gambar menggunakan kata konkret, kalimat perincian, dan majas personifikasi dengan tepat. Jadi yang kedua ini akan Ibu berikan gambar, nanti diharapkan kalian mampu menulis teks deskripsi berdasarkan gambar yang Ibu berikan. Teks deskripsinya hanya secara singkat saja, yang penting ada 3 unsur ini. Ada kata konkret, kalimat perincian, dan majas personifikasi.
Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah kamu pernah memperhatikan sesuatu dengan seksama? Ya. Apakah kamu pernah mendeskripsikan sesuatu yang telah diperhatikan dengan seksama? Misalnya kamu memperhatikan suatu barang. Misalnya barangnya apa? Misalnya handphone ya. Setelah kamu memperhatikan, kamu bisa mendeskripsikannya? Bisa. Lanjut, apakah kamu pernah membaca teks deskripsi? Pernah. Di mana membacanya? Di buku. Lalu bagaimana perasaanmu setelah membaca teks deskripsi tersebut? Merasa bahwa kita ikut ke dalam cerita tersebut? Kita bisa mengetahui ya. Dan yang satu lagi, hal menarik apa yang kamu dapatkan dari teks deskripsi yang dibaca? Misalnya kemarin sudah baca teks apa? Judulnya tentang Werebo, betul. Hal yang menariknya apa? Bisa mengetahui pemandangan, betul. Kita simak dulu ya. Oke, ini namanya tari apa? Berasal dari mana? Suka melihat tari merak? Biasanya ada di acara apa? Pernikahan ya. Biasanya kalau pernikahan yang pakai adat Sunda itu menampilkan tari merak, atau di acara samenan atau perpisahan suka ada tari merak. Nah, kamu telah memperhatikan video tari merak ini. Coba deskripsikan secara singkat apa saja yang ada di video tersebut. Bajunya unik. Lalu apa lagi? Apa? Berwarna-warni. Kenapa? Bertema burung merak. Yang nari cewek, Bu. Ya, oke, betul. Nari cewek. Ada nggak yang cowok? Apa lagi? Betul. Kenapa? Selendangnya kuning. Betul. Ada lagi? Gerakannya anggun. Lalu? Dari segi make up-nya belum nih? Make up-nya tebal. Ada lagi? Memakai mahkota. Ternyata banyak sekali hal yang bisa dideskripsikan dari tari merak ini. Nah, yang tadi kalian sebutkan itu bisa loh dibuat menjadi teks deskripsi yang panjang. Tugas kalian hanya menyatukan beberapa gagasan tersebut menjadi teks yang baik untuk dibaca. Nah, ini Ibu menyajikan contoh teks tari merak. Bisa dibaca, siapa yang berkenan untuk membaca teks tari merak? Boleh? Siapa namanya? Fatir. Silakan dibaca suaranya yang lantang. Tari merak. Tari merak merupakan salah satu tarian kreasi baru yang mengeksplorasikan kehidupan seekor burung merak. Tata cara dan gerakannya diambil dari tingkah laku burung merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, Raden Teje Pemantri. Pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak seperti hijau, kuning, dan hitam. Kostum itu pun dilengkapi dengan sepasang sayap yang melukiskan sayap atau ekor merak yang dibentangkan sebagai kipas sehingga menambah kemolekan penarinya. Bagian atas kepala penari menggunakan mahkota seakan-akan jambul yang bertengger di kepala burung merak. Tari merak sering dipentaskan dalam acara resepsi perkawinan atau menyambut tamu agung. Karena kepopulerannya, tari ini sering berkelana
ke mancanegara untuk ditampilkan dalam acara internasional. Oke, Fatir ya? Ya, Bu. Beri tepuk tangan untuk Fatir. Oke. Terima kasih Fatir sudah berkenan untuk membacakan. Sekarang, lihat. Pada teks Tari Merak ini ada berapa paragraf? 3. Kira-kira ada maksud tertentu gak dari per paragrafnya ini? Apa sih maksudnya? Berarti kalau ada 3 paragraf ini mencirikan bahwa teks deskripsi memiliki apa? Struktur. Kira-kira nih paragraf pertama strukturnya apa? Identifikasi. Kalau yang kedua? Kalau yang ketiga? Yakin ya? Sekarang kita lihat. Nah, betul ternyata struktur teks deskripsi itu ada berapa? 3. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Identifikasi itu seperti apa sih? Ya, merupakan bagian teks yang berisi pengenalan nama objek, lokasi, sejarah, atau pernyataan umum tentang suatu objek yang dideskripsikan. Berarti pada identifikasi ini baru secara umum saja. Nanti dijelaskan lebih lanjut pada deskripsi bagian. Kemudian penutupnya ini berisi apa? Kesimpulan atau ya berarti kesan penulis pada suatu hal yang dideskripsikan itu seperti apa? Apakah menarik untuk dikunjungi lagi? Apakah enak untuk dikonsumsi lagi gitu ya? Jadi pada akhir itu diberikan kesimpulan yang membuat pembaca untuk menarik perhatian para pembaca. Nah, tadi betul ya, ada 3 bagian paragraf pertama itu identifikasi, paragraf kedua deskripsi bagian, dan paragraf ketiga penutup. Selain struktur pada teks deskripsi, ada lagi, tadi Ibu sudah menyebutkan di tujuan pembelajaran. Apalagi yang harus kita pelajari? Selain struktur ada juga unsur. Tadi Mas ingat gak apa aja unsurnya? Kata konkret? Oke, kita lihat sekarang. Betul ya? Ada kata konkret, kalimat perincian, dan majas. Kata konkret itu adalah kata yang benar-benar nyata. Ingatnya gini aja, kalau kata konkret berarti melibatkan panca indera. Panca indera berarti bisa apa aja? Melihat, mencium, merasa, mendengar, meraba, mengucap, betul. Pokoknya kata konkret itu harus melibatkan panca indera. Kalau kalimat perincian, ini adalah kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek. Jadi dari kata konkret itu dirincikan lagi. Misalnya kata konkretnya hanya 1 kata, nah kalimat perinciannya dijabarkan menjadi kalimat yang panjang. Dan satu lagi adalah majas. Siapa yang sudah pernah mendengar majas sebelumnya? Pada tingkat SD lalu pernah belajar majas? Belum. Ada yang sudah? Nah, pada sekarang ini kita akan belajar majas, tapi baru 1 majas, yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah hidup seperti manusia. Jadi ada benda mati, tapi dia tuh diberikan kalimat yang seolah-olah dia itu hidup. Itu termasuk ke dalam majas personifikasi. Nah, ada kata dan kalimat yang Ibu beri warna merah. Coba silakan dibaca dulu. Kira-kira kalau Ibu tanya burung merak, ini termasuk ke dalam unsur yang mana? Siapa yang berani acungkan tangan? Oke, Radit? Kata konkret. Betul teman-teman? Betul. Sekarang pada paragraf kedua ada kalimat ini. Dari kostum sampai penarinya. Siapa yang tahu unsur apa? Oke, siapa namanya? Anjani. Unsurnya apa? Kalimat perincian. Betul teman-teman? Betul. Satu lagi di paragraf ketiga. Dari tari sampai internasional. Ada yang berani? Siapa tadi? Fatir. Sebentar, jawabannya apa Fatir? Majas apa? Personal. Apa ya? Personi. Personif. Ka. Si. Dari ulang majas apa? Majas. Personifikasi. Ada yang bisa lancar bilang majasnya? Majas. Gak mau baca?
Majas? Majas personifikasi. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Betul ya. Ada kesulitan untuk menyebutkan majas personifikasi? Nanti belajar lagi ya. Oke, sudah bisa menganalisis. Nah, Ibu punya kelompok. Silakan dilihat dulu kelompoknya. Ibu membuat 6 kelompok berdasarkan hasil tes diagnostik yang kita lakukan pada awal pertemuan. Silakan dilihat dulu kalian sekelompoknya dengan siapa. Ada yang 6 orang, ada yang 7 orang. Sebelum berpindah, Ibu mau membagikan lokasi untuk diskusinya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelum berpencar, Ibu akan jelaskan dulu tugasnya seperti apa. Ini sudah diingat-ingat temannya? Sudah ya? Sudah. Nah, ini ada teks yang harus kalian analisis. Teksnya berjudul apa? Ya, Pantai Pangandaran. Tahu Pantai Pangandaran di mana? Di Jawa Barat. Tadi Tari Merak dari Jawa Barat, sekarang Pantai Pangandaran dari Jawa Barat juga. Kenapa Ibu ambil dari Jawa Barat semua? Karena kita berada di Jawa Barat. Oke, nanti ini akan Ibu bagikan ya teksnya. Oke, jadi ada 2 LKPD, ada 2 lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan. LKPD pertama, itu kalian membaca dulu teks yang tadi, kemudian kalian menganalisis mana kata konkretnya, kalimat perinciannya, dan majas personifikasinya. Pada LKPD kedua, akan Ibu berikan gambar. Nah, tugas kalian adalah menuliskan deskripsi dari gambar tersebut. Oke. Sampai sini, sebelum bekerja kelompok, ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya? Oke. Biar nggak ngantuk, biar semangat, Ibu kasih games dulu. Tepuk pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam tidak. Oke, kita coba dulu. Pagi, siang, sore, malam. Iya, ayo. Itu masih simulasi ya. Sekarang beneran nih. Pagi, sore, siang, malam. Malam tepuk tidak? Tidak. Lagi, malam. Masih ada. Pagi, siang, malam. Pagi. Jangan pakai pukul meja. Siang, malam. Cowok-cowok nih. Ayo yang fokus. Malam. Sore. Berapa kali sore? 3. Jangan terlambat ya. Yang cepat. Pagi. Siang. Yang cepat. Malam. 1 kali lagi ya. Pagi. Siang. Yang cepat, yang kompak. Sore. Malam. Lebih cepat. Pagi. Siang. Sore. Malam. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Sudah fokus ya? Sekarang berkumpul dengan teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 1 menit. Gak usah bawa HP. Kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5 di depan. 5, iya. Ya. Mejanya digabungkan secara bersama-sama, ayo. Bekerja sama menyusun meja.
Ayo. Semuanya bekerja. Sambil dilihat anggotanya boleh. Oke, kelompok mana yang sudah selesai lebih dulu? Ya. Kelompok 6 sudah belum? Ada itu di bawahnya. Jangan naik, jangan. Kamu bangun dulu. Zaki. Oke, sudah. Ibu absen dulu. Kelompok 1. Maju. Maju, duduknya majuan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 kemana lagi? Ada orang sakit. Nanti saling backup aja ya. Kelompok 5. Kelompok 5 ada yang masih berdiri. Ayo, cari kursi. Ada kursi di belakang, boleh diambil. Kelompok 6. Kelompok 6. Oke. Ibu bagikan dulu teksnya ya. Ini kelompok 1. Ya, Bu. Oh, 2. Ya. Biar kalian bisa gonta-ganti carinya. Saya yang LKPD 2. Nah. Boleh Ibu permisi. Kalian majuan duduknya. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Atau tasnya dibawa kemana itu? Katanya bawa. Oh, saya belum mas, Bu. Kenapa Mas? Sudah sarapan belum? Belum makan, Bu. Mau yang itu lagi ya? Nah, kelompok 3. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kakinya di bawah. Ya. Ini Bu print 2. Nanti kalian bisa bareng-bareng bacanya ya. Iya. Biar yang lainnya ikut kerja. Ini kelompok berapa? 4. Kayak waktu itu lagi. Iya. Ini kelompok 6 ya? Satu lagi kelompok 6. 5, Ibu. Oh 5 iya, gak apa-apa sama. Oke, sudah menerima semua lembarnya? Silakan dibaca dulu teks Pantai Pangandarannya. Silakan bagi tugas. Ada yang mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Ibu berikan waktu sebanyak 20 menit.
Ya. Tulis dulu nama kelompok. Oke. Ya. Nama kelompok silakan ditulis dengan angka. Kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Ayo ada yang nulis. Tulis, Re. Coba nulis. Ayo kerjasama. Majuan duduknya, majuan. Di Pantai Pangandaran. Iya, di Pantai Pangandaran. Siapa yang tugasnya menulis? Ya, berarti yang lain tugasnya baca. Baca. Kalau mau digarisin boleh pakai pensil ya, buat ditandain. Pulpen juga boleh. Sunrise, matahari terbit. Aduh, Malek. Matahari. Terletak di timur. Siapa yang bagian nulis? Oh, saya bagian Ibu saya bagian ini, Bu boleh Ya, dituliskan, Bu? boleh. Buat deskripsinya yang panjang ya. Nama kelompok 1 misalnya. Bawahnya baru anggota kelompok. Yang lainnya baca dulu, boleh ditandain ya, mana kata konkretnya, mana kalimat rinciannya boleh. Boleh ditandain pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Matahari ini, Mbak. Regas duduknya. Tadi katanya disuruh yang itu. Disuruh yang ini. Handphonenya masukin ke dalam tas. Kalau huruf awal pakai kapital, iya. Ada gak tiga-tiganya di dalam teks ini? Adalah. Kata konkret ada. Kalimat perincian? Majas, ada gak majas? Nah, seolah-olah benda mati itu hidup. Kalau belum ada, tambahin. Kalau kata konkret, pasti dia jawabannya sedikit-sedikit. Karena kata beda dengan kalimat. Ya. Ya. Kalau nggak muat, di bawahnya boleh, di belakangnya boleh. Boleh ngobrol, tapi ngobrol diskusi. Diskusi. Ini kan satu lagi diskusi. Lagi diskusi. Iya, diskusi kelompok. Ya, jangan ngobrol yang lain. Itu perincian Kalimat perincian tuh yang lebih menjelaskan secara detail. Kalau kata konkret, pasti dia jawabannya sedikit. nanti kira dikasih soal nggak mau cewek aja. yang di lebay-lebayin maksudnya. Dia ketahuan.
Terbit. Jangan pakai kata sunrise ya, pakainya matahari terbit. Jangan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Orang lagi menyelam. Ya, tapi jangan pakai kata diving, karena itu bahasa Inggris. Makanya bahasa Indonesia. Ayo, masih kosong Ibu lihat. Kata konkret berarti yang pendek-pendek aja. Kalau kalimat perincian baru panjang. Kalau dari sini sampai sini boleh gak? Itu nyari apa? Dari mana? Dari sini sampai sini. Dapat terlihat terumbu karang di dasar laut. Berarti kata konkretnya yang mana? Terumbu karangnya aja. Gitu. Iya. Kan yang menggunakan panca indera, berarti yang mana? Yang terumbu karang. Kata dapat kan bukan nggak bisa kita lihat, bisa kita raba. Nah yang bisa cuma terbit. Ya, jadi kalau kata konkret itu pasti dia agak panjang. Ya gitu, cuman gitu aja. Nanti kalimat perinciannya baru tuh yang kalimat panjang. Baca verifikasinya panjang. Ya. Kenapa tuh? Ini udah kata konkretnya. Udah Bu. Lo boleh di next gambarnya Bu. Kalau perinciannya berarti yang merincikan, misalnya ombak. Nah, si ombak itu misalnya berdebur setiap hari. Pokoknya yang lebih merincikan si kata konkret itu. Tapi kan Menjelaskan lebih detail. waktu kalau digambarkan ibu kan itu kan paragraf ya, kalimat konkret di sini, perincian di sini, majas di sini, tapi Oh, nggak harus paragraf satu konkret. Boleh. Yang penting mencirikannya yang benar, analisisnya yang benar. Ini kata konkretnya udah benar sih. tapi harus ini kalimat perinciannya harus sesuai sama di sini coba. Nggak apa-apa, nggak sesuai juga. Beda. Nggak apa-apa. ha. Beda kata. Terima kasih Ibu. Ya, pokoknya menjelaskan lebih detail aja ya. Majas Bu. Majus itu yang seolah-olah hidup, misalnya dia benda mati, tapi kok di sini dijelasinnya kayak hidup ya, diumpamakan seperti hidup, seperti manusia. Coba cari. Ini Bu, tadi ya Bu. Ada dua ini. Ini. Itu mau nyari yang mana? Yang majas Bu. Masuk gak Bu? Dinginnya ombak yang meluas. Boleh masuk. Udah deh Bu. Ya. Tapi aku juga ya Bu. Kalau nggak muat nanti ke bawah boleh ya, atau ke belakangnya boleh. Kalau nggak boleh kurang. Jangan dikurang-kurangin. Kalau dari satu kalimat tulis semuanya. Asal jangan satu paragraf ditulis semuanya. Ya? Yang membuat teks deskripsi ini boleh kamu gambar keberapa, kamu gambar keberapa. Jadi ini tuh hasil karyanya itu bareng-bareng. Ya. Ayo Radit bantu. Nah, bagus nih, panjang. Snorkeling Bu. Ya, lagi menyelam. Tapi jangan pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia. Ini gelembungnya. Ini siapa aja yang gak hadir? Cuma berempat. Kevin sama Angel. Lagi pramuka di spread. Oh iya. Penting dia basket. Yang membuat teks deskripsinya misalnya dibagi-bagi. Kamu gambar ke satu, kamu gambar kedua gitu. Nanti presentasikan.
saya yang presentasinya. Iya, bodohan lu. Tapi kerjain juga, bantuin, bagi-bagi tugas. Ini bagi-bagi tugas, misalnya yang baca si Jasmine dulu, baru ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu hasil karyanya dia doang dong. maksudnya nanti yang baca ini Samdi, selamat. nyarinya satu-satu, ini saya Bu. Oh ya. Selamat pagi. Maksudnya saya yang nyari jawabannya, dia nulis. Ini jawabannya siapa yang nyari? Saya, Bu. Oh iya. Majasnya ada belum, Majas? Dicoret aja, Bu, namanya, Bu. Majasnya mana Majasnya? Jasnya bentar Bu. Bu, duduk yang nggak benar. Duduknya yang betul, yang betul. Satu lagi tuh. Yuk, Tahu sebagai kan? anak yang soleh. Majas apa tadi? Majas Personifikasi. Cari yang penting Sonik kan, Bu, aja ya? Bu. Kamu mau nyari apa? Kata konkret, kalimat perincian, atau majas? Dapat dari majasnya. Majas. Bagi saya semuanya penting. Namanya Bukan cari yang penting. namanya apa? Majas personifikasi. Yang dilebay-lebayin. Hiperbola. Kalau yang dilebay-lebayin, yang bukan dilebay-lebayin, yang berlebihan, itu majas hiperbola. Tapi kita belum belajar itu. Kita baru belajar majas personifikasi. Majas apaan Bu? Kalau yang ini Majas itu adalah gaya bahasa. apa? Ya, bisa ya carinya ya. Apa Gip? Cari di teks ini mana yang dia tuh sebetulnya mati, tapi diumpamakan seolah-olah hidup. Ini yang menari-nari nih. Mana? Menari mana? Menari-nari. Ya tadi menari-menari. Nanti tinggal dihapus dari sini. Ini menari-nari. Ya. Berlari-lari tuh. Ikan-ikan yang tengah menari. Ikan sebetulnya ngapain? Bisa. Berenang, tapi dia diumpamakan seolah menari. Berarti itu kalimat termasuk, ya, kalian tulis kalimatnya dari mana misalnya? Dari ikan sampai perahu. Iya, di situ. Bisa nyarinya ya? Pintar. Kayak gitu pokoknya ya. Ya. Itu patung sebagai ikoniknya Pangandaran. Jadi dia tuh yang lancip itu ikan apa namanya? Ya. Tapi kalian nggak apa-apa kalau nggak deskripsiin ikannya. Kalian lebih ke mendeskripsikan bahwa itu adalah patung khas Pangandaran. Jadi ketika kalian masuk ke pantai Pangandaran itu depannya adalah patung itu. Kalimat perincian adalah kalimat yang menjelaskan secara detail. Jadi dia tuh ngejelasin gitu. Ya, lebih rinci. Berarti dia kalimatnya panjang. Udah? Sama sekali malah. Saya lagi nih. Ombak yang Ini kelompok satu, ayo. Kelompok satu maju duluan. Selesai. Apa? Ya. Matahari terbit. Sama apa? Coba jelasin pelan-pelan. matahari ini terbit dari barat. Matahari ini baru saja terbit. Jadi kalian nggak apa-apa kan di sini kan ada matahari, ada laut, ada pasir. Kalian deskripsi ini yang ada di situ. Suasananya. Ada orang. Kalau nggak bekerja sama nanti kalian tertinggal. Ayo, yang lain udah pada selesai. Di situ nanti ada gambar orang. Misalnya kamu gambar nomor 1, kamu gambar nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi masing-masing punya karya di situ. Ini saya karyanya di sini mau baca-baca. Waktunya 10 menit lagi ya. Waktunya 10 menit lagi. Sudah? Benar apa salah? Jangan pakai sunrise. Sunrise itu bahasa Inggris. Kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Ini udah ada kata konkret dan kalimat perincian, tapi belum ada majasnya. Buat kalimat yang mengandung majas personifikasi di dalam deskripsi ini. Misalnya kamu mau mengumpamakan si matahari terbit ini seolah-olah hidup, gimana bahasanya? Tapi itu udah masuk kan? Tinggal tambahin majas aja.
Tambah satu kalimat lagi juga cukup kalau itu memang majasnya. Ya. Lanjut. Kalian coba cari di teks ini. Cari majasnya. Buat contoh. Ini Bu, saya bikin ini. Matahari terbit. Fenomena matahari terbit di pantai bisa. Itu ada. Coba ibu mau kamu cari mana majasnya. Ombak. Boleh, mana lagi? Ada yang lebih terlihat jelas. Ya, coba lihat di sini. Tadi ini siapa namanya? Ciara berhasil menemukan majas personifikasi pada kalimat ikan-ikan yang tengah menari. Ikan-ikan sebetulnya ngapain? Berenang, tapi dia diumpamakan seolah-olah menari. Berarti ini termasuk majas personifikasi. Nah, kalian buat kayak gimana yang sesuai dengan gambar. Ya. 4 menit lagi ya. Ayo, Regas. Keluarkan ide-ide brilian kalian. Tuangkan ke dalam deskripsi itu. Bantu, nanti kamu nggak dapat nilai kalau nggak diskusi kelompok. Bu, kalau ini nggak cukup, kesini nggak cukup ke belakang Bu. Iya, Ini harus sampai habis Bu, 4-4-nya. iya. Harus diisi semua. Nanti kalau nggak diisi nilainya kurang. Cari lagi, banyak. Handphonenya taruh di dalam tas. Tasnya di mana? Taruh di kolong dulu. Zaki. Gibran. Fatir nulisnya di sana, bukan di sini. Masih di sana. 2 menit lagi. Aman, kalimat majasnya belum. Ayo majasnya mana? Tadi saya nyari Bu. Tadi baru dapat 1 ya. Udah berdua, udah Bu. Cari lagi. Kan dapat belum dua-duanya Bu. Ayo. Ini dari apaan? Majas. Bu, dari kemarin dia nggak kerja Bu. Masa? Ya yang sebelum Ibu. Lagi. Waktunya terus berjalan. Hanya kenapa Nanti gak selesai. Kan kita presentasi dulu. Nah, kan lebih kejam dari pembunuhan ya Bu. Ya. Udah? Radit kenapa Radit? Pusing? Udah selesai Bu. Udah selesai? Itu udah semua? Udah. Coba Ibu lihat. Ini kelompok 5. 4. Oh, ini lanjutan. Oh, ada lagi. Nggak muat ya? Oke, wih. Bagus nih. Ini hasil karya sendiri berarti. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Ini masih kosong. Coba cari majas. Majas ini aku tahu. Coba cari majas. Ini bukan Bu, yang ombak. Yang mana ya? Nih, dinginnya ombak yang mengepas di laut merasa asin saat ingin hujan mendatang kasihkan. Boleh, 1, 2, dapat.
Ini. Lari-lari di bibir pantai. 3. Berkeliling objek. Salah. Ini nih. Iya, betul. Tulis ya. Ya. Terus. Kamu duduknya di sana, nggak di sana. Ibu mana? Nggak ada. Kan udah lihat. Tinggal dibuat. Apa sih orang ini sedang 1 menit lagi. Majasnya udah ketemu tadi, tinggal dimasukkan ya. Udah dapat majasnya. Jasnya gampang. Ayo, tadi yang buat siapa? Fadlan. Bantu Fadlan, bantu. Nanti dulu yang kalimat tulisan itu. Iya. Dapat majas? Tulis. Kelompok 6 udah? Ini beneran ini. Selesai yang kalimat ini bukan. Apa ini? Nagosuri. Oh. Oke, ini udah ada kata konkret dan kalimat perincian, tapi belum ada majasnya. Kamu tambahkan lagi minimal 1-2 kalimat lagi yang itu menunjukkan majas. Coba misalnya apa di sini? Tadi dapat majas gak di sini? Apa? Apa yang tadi dapat? Kalian belum dapat yang menari-nari? Kalian belum dapat yang menari-nari? Menari-nari apaan? Coba cari yang menari. Menari-nari. Udah. Dapat di sini? Udah terus belum? Majas. Ya. Ikan yang Iya. itu juga. Mana? Udah ditulis belum? Belum. Itu termasuk majas ya. Berarti itu bisa dimasuk. Tapi dia bukan menari. Dia berenang. Bisa masuk ke sini. Misalnya gini. Ikan itu ikut menari-nari bersama penyelam yang sedang menyelam di dalam laut. Misalnya gitu. Tambahin. Jadi nggak sesimpel ini ya. Tambahin lagi. Ini dari mana ke mana, Bu? Dari ini, dari jenis, dari satu jenis. Gak usah. Dari ikan sampai perahu. Sekarang dari ikan. Oke, waktunya habis ya. Nanti kita presentasi dulu. Ya udah Bu, saya duluan Bu. Nanti. Oke, sudah selesai semua? Acungkan tangan untuk kelompok yang sudah selesai. Coba Ibu tanya, kelompok 1 sudah? 2? 3? 3 udah belum? Belum. 4? 5? 6?
Oke, sekarang saatnya kita presentasi dulu ya. Kelompok 1. Oke, semuanya perhatikan dulu ke papan tulis. Kelompok 1 mempresentasikan LKPD 1, kelompok 2 mempresentasikan LKPD 2, selang-seling ya. Dipresentasikannya hanya yang ini, tapi semua LKPD-nya nanti dikumpulkan dan Ibu nilai. Oke. Kita mulai dari kelompok 1, sudah siap? Kita lanjut ke kelompok 2 terlebih dahulu ya. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok lainnya harus memperhatikan kelompok yang sedang presentasi. Silakan. Kameranya kamu kan saya. Waktunya si Dian. Waktunya si Dian. Jangan lupa dibuka dan ditutup. Salam, perkenalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ayo silakan. Nama saya Ridho Simanjuntak. Oke. Patung pengantaran adalah Ya, patung betul. wisatawan untuk berfoto. Patung tersebut memiliki ukiran yang besar, air mancur yang menari-nari, mengajak pengunjung untuk wisata. Oke. Buah adalah makanan sehat, rasa manis, alam dan manis. Membuatku seperti melayang yang makan buah rasanya harus lebih dari satu buah. Oke, sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul kan? Oke, silakan dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan. Semuanya ya, semuanya. Lanjut kelompok 3. Silakan. Ayo maju. Geser sana.
Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Nama saya Divino. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Suaranya keras ya. Terumbu karang, ombak, analisis kalimat perincian. Pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan liburan. Dua, hasil putih menjadi pemandangan wisata di pantai Pangandaran. Kalimat perincian. Pantai Pangandaran memiliki pasir berlindung air yang jernih. Wisata yang juga tempat wisata yang sangat bersejarah. Ya, suaranya keras. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kumpulin aja. Oke. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Lanjut ke kelompok 1 sudah. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1. Kelompok 1 LKPD 1. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regas Pratama dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sonik Wirya Putra dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan kerja kelas ini. Hasil kerja kamu. Instruksi suara yang kencang. Analisis perincian. Masih tidak tahu bintang, perahu, terika matahari, saat jari dapat terlihat terumbu karang di dasar laut. Baca. Analisis kalimat dan personifikasi. Satu, ombak yang berbulu-bulu. Dua, banyak wisatawan ke Pantai Pangandaran. Tiga, pemandangan Pantai Pangandaran bagus untuk bersuah foto. Empat, teriknya matahari terkalahkan oleh sejuknya air laut yang dingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kelompok 1 sudah, lanjut kelompok 4 silakan maju. Kalau ada yang presentasi, kalian harus memperhatikan, tidak boleh ngobrol.
Oke. Yang di depan suaranya yang keras biar yang lain bisa mendengar. Geser, geser. Ya, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisata yang sering didatangi pengunjung. Wisata yang dapat menunjukkan yang indah dan tidak ada ombak yang saling menggulung yang menciptakan suara yang indah dan tenang. Di sana ada juga ikan-ikan kecil di sisir yang menyapa pengunjung dan matahari yang menyinari air yang sangat indah. Wisata alam ini sangat indah. Sayang sekali jika kalian tidak berwisata ke laut. Ayo datang setidaknya sekali coba. Laut merupakan salah satu kekayaan alam. Jika kita berwisata ke laut, kita dapat mencoba untuk menyelam. Saat kita menyelam, kita dapat menikmati pemandangan laut. Dan juga ada terumbu karang yang berwarna-warni yang menyapa para penyelam. Ayo kalian mencoba menyelam di laut karena dapat melihat keindahan yang luar biasa. Makanan ini adalah makanan limbah, yaitu makanan yang berasal dari laut. Makanan ini dapat diolah dengan banyak cara, contohnya asam lambung. Rasa makanan ini gurih, ada di beberapa jenis. Makanan ini juga sehat. Kalian harus coba juga banyak sekali dan berguna makan masih fresh dan sangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut. Silakan maju kelompok 5. Kapan boleh itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Satu, terumbu karang. Dua, pasukan. Dua, air Empat dan sudah ada lagi yang banyak dua tempat ini memiliki satu hal-hal itu dan lain-lain benar-benar ini juga banyak di antara para wisatawan memilih untuk menyelam agar mereka lebih seperti adanya pasar negara. Empat, mereka bermain berenang, bermain olahraga air melalui lari di pantai ini masih sebenarnya berapa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Mana lagi tugasnya? Kelompok terakhir, kelompok 6, silakan maju. Ayo kelompok 6. Duduknya di atas, Radit. Radit, Fatir, duduk di atas. Duduk di atas. Duduk di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rio. Ya, silakan dibaca. Suaranya yang keras. Dua, dapat melihat terumbu karang yang seperti hewan bawah laut, ikan dan penyelam yang bermain di kayak potato Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang perhatikan lagi semuanya. Semuanya sudah selesai mengerjakan, sudah selesai presentasi. Ada yang belum memperhatikan, silakan perhatikan ke depan dulu. Dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah presentasi. Ibu lihat tugasnya sudah baik, sudah harus suaranya yang lantang, biar kedengeran dan biar teman yang ngobrol itu bisa mendengar bahwa saatnya presentasi adalah memperhatikan, bukan ngobrol. Kemudian ibu lihat di sini tugas-tugasnya. Kata konkret sudah betul semua ya. Kalimat perincian masih ada yang hanya satu kata. Yang namanya kalimat itu harus panjang. Kalimat itu lebih dari satu kata. Maka kalimat perincian itu kan dia menjelaskan lebih detail. Seharusnya panjang. Berarti ini kurang tepat. Kemudian ada juga yang deskripsinya masih sedikit. Kalau hanya seperti ini baru masuknya kalimat. Ya. Belum bisa disebut dengan teks. Nanti bisa ditambahkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Kemudian majas sudah pada bisa ya. Ada yang sudah bisa menuliskannya ke dalam teks. Nah, ini juga ada majas personifikasi. Ini terlalu singkat. Mungkin ini memang majasnya, tapi sertakan juga kalimat pendukungnya. Oke. Nah, ini nih yang kayak gini nih. Ini udah banyak. Berarti sudah bisa mendeskripsikan dengan baik. Oke, selebihnya sudah baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Sekarang kalian lakukan apa yang ibu ucapkan. Jangan yang ibu peragakan. Ibu bilang kepala. Ibu bilang kepala, kalian pegang kepala. Meskipun ibu bilang mata. Ya? Bagus ya? Hidung. Mata. Mata. Mulut. Ya, hidung. Telinga. Betul ya. Mata. Telinga. Ya, ada yang salah. Telinga. Telinga. Kepala. Mata. Hidung. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Masih fokus sampai mau akhir. Oke. Sekarang ada post test. Silahkan diambil lagi handphonenya dan di-scan kembali. Nggak usah. Oke, sebelum memulai post testnya, sudah diambil handphonenya? Oke, duduk dulu. Sebelum memulai post test, ibu akan bertanya dulu nih. Tadi kita sudah belajar apa saja? Iya, tentang apa? Unsur ada berapa? Apa saja? Majas,
Kalau struktur ada berapa? Apa saja struktur? Identifikasi, deskripsi bagian, untuk Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mengerjakan past test? Bisa ya? Kalau unsur itu ada kata konkret yang menggunakan panca indera, kalimat perincian yang menjelaskan dan majas personifikasi, kalimat yang seolah-olah hidup. Kemudian struktur ada 3, ada identifikasi, deskripsi umum, ada deskripsi bagian yang menjelaskan lebih lanjut, dan penutup. Ya, soalnya masih sama, tapi Ibu harap kalian mendapatkan nilai yang lebih baik. Kalau tadi misalnya masih 80, sekarang harus 100. Ya? Kalau yang tadi sudah 100, pertahankan. Aduh, no, an. Ayo. Ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Pertahankan, nanti nilainya tetap Ibu tulis 102 kali. Sudah? Satu menit lagi. Ayo, kerjakan post testnya. Gak bisa apa? Gak bisa masuk? Kayak gimana? Oh, nggak bisa nge-scan. Pakai link yang tadi Ibu kirim. Sama. Sudah oke. Sudah selesai? Letakkan lagi handphonenya, taruh di meja saja. Handphonenya taruh di meja. Nah, sekarang refleksi pembelajaran. Apakah kamu memahami materi yang diajarkan? Apakah pembelajaran ini memotivasi dirimu menjadi lebih baik? Apakah pembelajaran ini telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Apakah pengajaran yang diberikan oleh guru memotivasi dirimu belajar? Terakhir, apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat mengarahkan kamu mengikuti pembelajaran dengan baik? Iya, oke. Satu lagi ada yang harus di-scan. Ini adalah penilaian diri. Jadi kalian menilai diri kalian sendiri. Self-assessment. Yang susah barcode akan Ibu kirim lagi. Setelah kalian belajar, kalian harus bisa menilai diri kalian sendiri ya. Di sini ada nilainya. 1 sangat tidak sesuai, 2 tidak sesuai, 3 sesuai, 4 sangat sesuai. Kalian pilih 1 sampai 4 kira-kira yang sesuai dengan diri kalian yang mana? Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Ini bukan benar salah ya, tapi lebih ke penilaian diri kalian. 1, lihat di layar. 1 sangat tidak sesuai. 2 tidak sesuai, 3 sesuai, 4 sangat sesuai. Ibu kasih waktu 1 menit. Sudah? Gak harus ngisi nama ya, Bu? Ya. Ya, kalau sudah keluarin. Sudah? Oke, kalau sudah silakan letakkan lagi handphonenya di meja. Oke. Penilaian diri ini menjadi akhir dari pembelajaran kita. Kita tadi telah belajar teks deskripsi, kita jadi mampu menganalisis unsur, kemudian kita juga bisa menulis teks deskripsi berdasarkan gambar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, Giban? Atau ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? 1 orang boleh? Bani, Bu. 1 orang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mau menyimpulkan? Siapa yang berani? Ayo, harus ada yang berani. Arthur boleh, simpulkan pembelajaran hari ini. Kita belajar apa aja hari ini? Kita belajar cara mengenal Ya. Kemudian? Selain majas? Ya, ada yang ingin menambahkan? Divino apa saja? Tadi sudah bilang struktur, terus?
aja personifikasi. Iya, betul. Terus kalimat Ada perintah. perincian. Kalian perincian. Atau lagi kata? Ini mau nambahin Bu. Kata, Kang? Bani Keren. Oke. Sudah ada lagi yang ditanyakan atau ingin menyimpulkan? Sudah ya? Sudah paham materi pembelajaran hari ini ya? Sudah? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Semoga dapat bermanfaat ilmunya untuk kalian, untuk kita semua, agar kalian menjadi orang yang sukses, bermanfaat, berguna untuk dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.